والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وجعله من أكرم شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القاهر فوق عباده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Id yang berbahagia, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah sudah berlalu dari kita semua dan pasti tidak akan kembali lagi. Bulan Ramadan tahun depan adalah bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang akan datang setelah umur kita bertambah 1 tahun dari sekarang. Kalaulah umur kita panjang, maka kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tetapi kalau tidak, maka bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah dengan mengajukan serangkaian pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing, sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang tua-tua kita dahulu. Oh nyawaku labuku hari tubuhku, oh batang kalengku latas sosok karilian, oh umur loloku lanakan rea toa, oh umur toaku lanabatu ya capuk kalabusang. Apa niat masa dia bokol dan dirang andalekan rikarain Allah Ta'ala Qahdi Rabbun Jalil. Wahai nyawaku yang akan meninggalkan tubuhku, wahai tubuhku yang akan masuk liang lahat, wahai umur mudaku yang akan tua, wahai umur tuaku yang akan berakhir dengan kematian. Apa sudah siap bekal yang akan dibawa menghadap Allah Qahdi Rabbun Jalil? Kaum muslimin, bermuhasabah dengan serangkaian pertanyaan seperti ini, seseorang akan mendapatkan jawaban yang jujur, tulus dan sportif dari dalam dirinya. Jawaban jujur, tulus dan sportif itu akan memperlihatkan kepada seseorang di mana kelebihan dan hasil positif yang telah dia capai, yang harus dia pertahankan dan tingkatkan. Demikian pula kekurangan yang harus dia perbaiki di masa-masa yang akan datang. Pentingnya muhasabah dilakukan dapat dilihat dalam pesan dua sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab berkata dalam pesannya, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu." Bermuhasabahlah dengan diri kalian sebelum kalian akan dihisab, dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum tiba saatnya amal kalian ditimbang. Sementara Ali bin Abi Thalib berpesan, "Man hasaba nafsahu rabiha wa man ghafala anha khasira." Barang siapa yang bermuhasabah dengan dirinya, maka sungguh dia telah beruntung, dan barang siapa yang lalai dari bermuhasabah diri, maka sungguh dia telah merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, na iya ni kanaya muhasabah iya mi antu ang anua nga pakkusisin ri batang kalenta, pakkusisin ri talasatta, ri amala panggaukang iya lebakan igaukang, apa niya ibagi lewa lambusuk nama pasalama, iya rekaniya kikurang jeko miring nangiram masala di talasatta rilino onjumpa iya sallan ri Allah riboko dalikan nakaring Allah subhanahu wa ta'ala.
Ampaka biasa muhasabai yari batang kalinta bat laloi ia para luna ala kamai ia ka umurutta singkat tonji karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risabda di hadisnya amaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum may yajuzu dzalik. Hadis riwayat Tirmizi. Umurna umatku dipasimbangin na di 60 siagan 70 tahun nasikit na di antu lalai berisi kemaya anjo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, amalia Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan penuh mengandung serangkaian makna penting. Dengan melaksanakan amalia Ramadan mulai dari puasa, salat tarawih, tilawah Al-Quran, zakat fitrah, infak, sedekah dan lain-lain amalan Ramadan, berarti kita telah menegakkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membuktikan penghambaan diri kita kepadanya dan kita telah merealisasikan pengakuan kita akan rububiyahnya sebagai Rabbul Alamin, pencipta, pengatur dan pemelihara alam semesta. Dengan melaksanakan amalan Ramadan, berarti kita telah menanamkan ke dalam diri kita sifat-sifat utama lagi terpuji, seperti jujur, sabar, disiplin, mampu mengendalikan diri dan cinta kepada sesama manusia. Dengan melaksanakan amalia Ramadan yang di dalamnya ada sahur, buka puasa, berjamaah, penyantunan kaum duafa, berarti kita telah membangun keakraban, kebersamaan dan kepedulian kepada orang-orang sekitar kita dalam jalinan rahmah, kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah. Tegasnya, dengan melaksanakan amalia Ramadan, berarti kita telah memperkokoh tali hubungan dua arah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kepada Allah kita tunduk, patuh dan taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kepada sesama manusia kita saling menghormati, saling membantu, saling menjaga dan saling memenuhi kebutuhan dalam jalinan kasih sayang. Untuk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, qaribu wasaddidu wa'lamu anna ahadam minkum lan yunjiyahu amaluhu. Rawahu Darimi. Hendaklah kamu saling mendekat, membangun keakraban dan saling menopang, membangun kebersamaan. Dan ketahuilah bahwa seseorang di antara kamu tidak akan sukses karena amalnya, karena usahanya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang berbahagia, kalau kedua sisi ini telah terbangun dengan baik, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, maka tugas dan kewajiban kita selanjutnya ialah memelihara dan melestarikan apa yang telah terbangun dengan baik itu sebagai hasil didikan dan gemblengan bulan suci Ramadan. Baik dan kokohnya hubungan dua arah, hablum minallah wa hablum minan nas, akan menjadi jaminan terciptanya kehidupan yang baik, aman dan nyaman di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Duribat alaihimudz dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ali Imran 112. Mereka liputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, orang yang berhasil menjaga dan mempertahankan kesinambungan tegaknya hasil dan hikmah didikan ibadah Ramadan, berarti dia telah membangun dan mempersiapkan jalan ke surga. Mereka akan termasuk orang-orang seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa untuk masuk surga dasarnya ada dua,
yaitu iman dan amal saleh. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat jalannya ada di dunia, yaitu beriman dan beramal saleh. Karenanya siapa yang ingin masuk surga, dia harus membangun jalan surga atau jembatan surga di dunia dalam hidupnya sekarang ini dengan membangun kesalehan di atas dasar keberimanan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, yang ketika itu sengaja datang untuk mengajar para sahabat tentang agama, beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Iman itu ialah bahwa engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhiratnya, dan takdirnya baik maupun buruk. Adapun amal saleh adalah meliputi ibadah dan aktivitas nyata yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan ini. Terkait amal saleh, amalan surgawi, banyak hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan, antara lain u'budur rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sembahlah Allah yang Maha Rahman, berilah makan dan sebarkan salam, niscaya kamu akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat. Hadis lain berbunyi, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan, beri santunan, hubungkan silaturahim, dan salatlah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur, niscaya kamu akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat. Dari kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa amalia surgawi, amalan yang akan mengantar masuk surga ada 4. Pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyebarkan salam. Ketiga, memberi makan atau santunan. Keempat, menghubungkan silaturahim. Keempat komponen amalia tersebut mencerminkan 2 kesalehan, yaitu kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kesalehan individual adalah kesalehan yang berdimensi vertikal, yaitu hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti menegakkan salat, melaksanakan puasa dan lain-lain. Sedang kesalehan sosial adalah kesalehan yang terkait dengan orang lain, seperti memberi makan, menyediakan lapangan kerja, menciptakan suasana aman dan lain-lain. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sinergitas kedua kesalehan seperti telah diuraikan di atas membangun 2 kekuatan dalam diri seseorang. Kedua kekuatan dimaksud masing-masing bersifat targhib, yaitu motivasi dan daya dorong, serta kekuatan yang bersifat tarhib, yaitu daya tangkal dan pengendalian diri. Orang yang tampil dengan 2 kekuatan itulah sesungguhnya yang disebut orang yang bertakwa, yaitu orang yang mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan penuh ketulusan kapan dan di mana saja. Mereka orang yang mampu berbuat seperti yang digambarkan dalam definisi takwa yang berbunyi, at-taqwa imtithalu awamirillahi azza wa jal wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Dengan demikian, takwa adalah tingkat keimanan yang tinggi yang melahirkan 2 kekuatan dalam diri seseorang, yaitu kekuatan yang mendorong untuk berbuat kebaikan dan kekuatan yang menahan diri dari perbuatan yang tidak baik atau terlarang. Kedua kekuatan ini perlu tumbuh berdampingan dalam diri setiap orang. Hanya saja sayang karena kenyataan lahir dari kehidupan ini tidak demikian,
Sehingga orang-orang tua kita dahulu mengingatkan, jai gintu tematapa, manggau kampas suruang, ia isu saal liliang apa pisangka. Banyak orang yang mengaku beriman dan melaksanakan perintah, tetapi sungguh susah orang yang dapat menahan diri dari apa yang dilarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tingkat keimanan seperti yang digambarkan di atas harus kita bangun dan jaga kontinuitasnya sampai ketakwaan itu tetap terpelihara. Inilah yang menjadi tujuan puasa, ibadah yang telah kita laksanakan sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Id yang berbahagia, menghadapi corak kehidupan seperti yang tampak sekarang, tuntunan agama yang membangun keimanan dan ketakwaan menjadi sangat penting. Selain sebagai kebutuhan yang membentengi hidup dan kehidupan ini, juga berarti kita telah membangun jembatan kokoh menuju surga yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di Darul Akhirah. Untuk itu kita bersyukur karena pemerintah Kabupaten Goa dalam melancarkan pembangunan telah menetapkan 5 program prioritas. Salah satu di antaranya adalah program di bidang keagamaan. Kelima program itu ialah program pembangunan di bidang pendidikan, program pembangunan di bidang kesehatan, program pembangunan di bidang keagamaan, program pembangunan di bidang infrastruktur, dan kelima program pembangunan di bidang pertanian dan UMKM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan 1445 2024 telah berlalu, tetapi masjid hendaknya jangan kembali sepi. Pengajian dan ceramah agama jangan berhenti. Pengendalian diri dan emosi tetap terkontrol. Nafsu dan amarah tetap terkendali. Dengan tingkat keimanan seperti itu, mari kita bahu-membahu membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, damai dan sejuk. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya mari kita dengan penuh khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pemurah Pencurah rahmat, terima amal ibadah kami, terima munajat dan doa kami, serta ampuni dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah yang Maha Perkasa, Maha Kaya dan Maha Berkuasa, tanamkan ke dalam diri kami sifat-sifat utama lagi terpuji, yang akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan kami, lebih meningkatkan keakraban dan kebersamaan kami, agar kami mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang kami hadapi. Allahumma ya khairal mas'ulin, perkokoh iman dan keyakinan kami, serta anugerahi kami kemampuan untuk membentengi diri, keluarga dan umat dengan daya tangkal yang kokoh dalam menghadapi pengaruh dan arus kehidupan yang lebih kencang menerpa kehidupan ini. Allahumma ya sami'ad du'a, jauhkan bencana dan malapetaka dari kami, dari masyarakat dan bangsa kami, dan anugerahilah kami kemampuan mengatasi berbagai permasalahan. Allahumma ya sami'u ya wasi'al maghfirah, ampuni dosa dan kesalahan kami, serta selamatkan hidup kami dunia dan akhirat. Rabbana faghfir lana dzunubana
wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.